Reverse 1999 udah berjalan 2 tahun sekarang. Dan gua mainin ini game udah dari awal-awal versi global. Dan di video kali ini gue cuma mau berbagi cerita kenapa gue mutusin buat main Reverse 1999. Dan kenapa gue juga suka sama game ini. Sehingga memutuskan gue untuk jadi content creator untuk game ini, setidaknya untuk saat ini. Jadi alasan gue mainin game Reverse itu karena ikut-ikutan temen gue. Gue inget banget waktu itu tuh gue masih sekolah, kelas 3 SMK lebih tepatnya. Dan temen atau sahabat gue, sohib gue, yang sehobi sama gue, bilang dia tertarik buat main Reverse 1999. Dan sebenarnya gue juga udah lihat trailer atau iklannya Reverse di YouTube. Waktu itu gue mikir, Reverse adalah game puzzle misteri. Karena posternya ngebawain vibe yang kayak gitu. Steampunk, Victorian, atau segala macam yang vibe-vibe-nya tuh ya misteri puzzle kayak gitulah. Dan gue memang suka sama game kayak gitu. Dan waktu dia download Reverse, gue juga ikut download. Gue inget banget waktu itu tuh lagi hari Rabu dan waktu jam istirahat. Dan waktu tahu ternyata ini adalah game turn-based, gue nggak aneh karena waktu itu gue juga memang lagi mainin HSR atau Honkai Star Rail. Singkat cerita, gue main lumayan sering lah, meskipun memang enggak dan belum ngerti-ngerti banget sama mekanik di dalam game ini. Dan karakter bintang 6 pertama gue adalah A Knight, yang sialnya dia sekarang udah P2 di akun gue. Tapi untungnya di patch 3.1 nanti dia bakal dapat Euphoria. Jadi, A Knight P2 gue bisa kepake nantinya. Dan gue ingat momen paling menyebelin itu tuh waktu gue main di patch 1.2. Ada 2 momen yang nyebelin, yaitu pertama, gue update ke patch 1.2 di Play Store. Dan sialnya adalah update-nya gagal melulu. Gue hitung sekitar 4-5 kali lah gue update di Play Store dan gagal. Itu bener-bener ngabisin kuota gue dari 12 GB sampai nyisa berapa waktu itu tuh. Dan akhirnya setelah berhasil, kuota gue udah habis. Udah nyisa 1 gigaan lah kalau nggak salah tuh. Dan sialnya adalah itu gue baru ngisi banget kuotanya. Ya, bener-bener nyebelin lah waktu itu. Itu satu update yang paling nyebelin buat gue. Dan hal yang nyebelin kedua adalah, bayangin aja, gue udah nabung buat gacha Tooth Fairy, karena memang lagi butuh healer, kayak gitu kan. Malah dapet Lioya, Red Off dapet Lioya. Mana di Hard PT dan bannernya Tooth Fairy nyisa 2 hari lagi. Itu bener-bener nyebelin. Makanya sampai sekarang Lioya gua nggak pernah build sama sekali. Bodo amat dia mau masuk meta atau dapat Euphoria atau enggak, meskipun sekarang ya udah lumayan enak kayak untuk pakai Lioya dari yang gue lihat-lihat. Ya gue gak peduli lah dengan hal itu karena gue masih dendam sama Lioya. Nah setelahnya masuklah tuh ke patch 1.4. Nah di patch ini gue tuh udah mulai bosan main Reverse. Dan memang waktu itu juga gue lagi fokus-fokusnya main HSR. Seingat gue tuh itu update patch berapa ya? 1.6 kalau nggak salah. Dan ya udah gue hapus lah Reverse di patch 1.4 fase 2. Di bannernya 6. Terus beberapa waktu berselang, gue sempat balik lagi di patch 1.6. Waktu banner Getian mau rilis dan iseng gacha Gio. Terus dapet di PT 40 buat si Gio. Tanpa tahu, ternyata Gio adalah karakter limited. Nah, di patch 1 itu, di patch 1.6, gue mainin story eventnya. Ya, meskipun gue skip-skip lah ya. Buat, ya, nambah-nambah research buat gacha Gio waktu itu tuh. Dan setelah gue gacha Gio, nyelesain story-nya, dapetin clear drop-nya, dan segala macem, ya, gue berhenti main lagi. Ya, gue gabut banget waktu itu tuh. Terus, gue mutusin buat balik lagi dan mulai serius main Reverse itu tuh waktu di patch 1.9 fase 2, waktu banner kakaknya baru mau rilis. Dan alasan kenapa gue serius main Reverse lagi adalah karena HSR size-nya udah bengkak banget dan device gue pun udah, ada masalah lah kayak gitu. Ditambah, gue dapet kabar kalau Lucy itu tuh ada karakter limited yang kagak bakal ada rerun atau kagak bakal dimasukin ke banner standar. Dan gue takut gue nggak kebagian karakternya. Makanya gue buru-buru balik main lagi. Dan di momen itu gue baru tahu ternyata Gio adalah karakter limited. Iya, gue telat taunya. Sebenarnya gue udah mau balik lagi di patch 1.8 karena ngelihat villa ya yang desainnya tuh cakep perlu gue akui. Tapi karena satu dan lain hal alasannya gitu ya, gue nggak balik di patch 1.8 dan gue baru balik di patch 1.9 gitu.
Dan ya, sejak saat itu gue mulai serius lagi main Reverse 1999 sampai sekarang. Dan bahkan sekarang gue jadi konten kreatornya. Terus, kalau misalkan kalian nanya, terus bang, temen lu gimana? Masih main Reverse kagak? Jawabannya adalah, dia udah lama AFK. Ini akunnya ya, udah berapa hari nih dia nggak aktif. Dia yang kenalin game ini ke gua, dia yang bikin gua pengen mainin game ini, dan dia juga lah yang berhenti total main game ini. Benar-benar, benar-benar. Terus apa sih yang ngebikin gua suka sama game ini sampai saat ini kayak gitu kan? Sebenarnya ada beberapa faktor. Gua bakal coba jabarin lah secara singkat di sini. Pertama, ceritanya yang kompleks. Ya, gua suka sama game ini karena ceritanya yang berat dan kompleks. Dari perkembangan konflik sampai ke perkembangan karakternya. Bahkan sampai terkadang bawa topik-topik yang cukup, ya bisa dikatakan sedikit sensitif. Entah itu mengenai politik dan lain sebagainya. Karena gue memang suka sama tipe cerita yang kompleks yang melibatkan banyak faktor di dalam ceritanya. Dan gue suka cerita kompleks kayak gini tuh karena seri anime favorit gue, yaitu Fate Series. Yang mana Fate Series menerapkan beberapa hal yang kompleks dalam ceritanya. Contoh, di Fate Zero, karakter Kiritsugu dibikin kompleks dengan ideologinya. Begitu juga di Fate Stay Night dengan karakter Emiya Archer. Secara story, di Fate juga kurang lebih kayak gitu, kurang lebih sama dengan kompleksitas ceritanya. Dan itulah yang bikin gue suka sama cerita di Reverse, khususnya main story-nya. Karena ceritanya bukan cuma sekedar baik atau jahat, mereka berjalan di jalan abu-abu. Karena mirip seperti pepatah. Dalam perang tidak ada yang baik atau jahat, tidak ada yang benar atau salah. Masing-masing pihak akan berpikir bahwa tujuan mereka lah yang benar. Di Reverse, Saint Pavlov Foundation memang bertentangan dengan Manus Vindicte. Tapi di Foundation sendiri seolah punya tujuan mereka tersendiri. Bukan cuma sekedar mencari cara menangani Storm atau membantu manusia dan Arcanis, mereka seolah punya sesuatu yang berbeda yang cuma diketahui oleh petinggi kayak Constantine. Yang kedua, desain karakternya yang cakep-cakep. Beda dari game gacha yang lain, Reverse enggak ngasih desain yang aduhai wadadidaw yuhuu. Buat karakter cewek-ceweknya yang kalau di game lain asetnya dibikin gede banget ya kayak you know lah Nike, atau pakaiannya dibikin tipis banget, bahkan lebih tipis daripada pakaian renang. Well, I think you know lah what I mean. The Reverse ngasih desain yang tetap keren meskipun pakaiannya tertutup, dan juga ngasih kultur dari negara asal karakter ini datang, atau asal atau tanah kelahiran dari karakter tersebut. Karena yang jadi daya tarik karakternya bukan sekedar desainnya, tapi personality dan kisah dari karakter tersebut. Bahkan, Reverse bisa dibilang sedikit menentang stereotype yang ada. Contoh Anjonala. Dia sukubus, tapi desain karakternya di Inside 1 pakainya tertutup banget gitu. Kayak, apa ya, bisa gue bilang mungkin kayak maid-maid yang bukan maid ya. Pokoknya masih kayak bangsawan-bangsawan atau mungkin ya era-era dulu lah kayak gitu kan. Dan di Inside 2-nya gimana? Oke lah sedikit terbuka tapi masih tetap aman kayak gitu. Bahkan skin Summer sendiri yang rilis di patch 2.2 masih dalam kategori yang adem. Lihat skin Summernya Villa, terbuka iya, tapi entah kenapa rasanya masih adem. Karena bukan seksualitas yang dijual dari skin ini, tapi cuma sekedar penyesuaian tema untuk patch-nya. Dan satu hal lagi soal desain karakternya, karakter cowoknya benar-benar representasi dari cowok sejati. Brewok dan bahkan masuk kategori hot daddy kayak Shaman sama Duncan. Ya meskipun memang nggak semua karena masih cukup banyak juga karakter cowok muda yang bisa dikategorikan sama kayak karakter anime di anime genre shonen. Kayak J sama Nameday atau mungkin juga Six yang ingetin gue sama Byakuya somehow. Dan ya Ezra. Yang sayangnya Reverse ini tuh masih jarang banget buat ngerilis karakter cowok. Sekalinya ngerilis karakter cowok selang waktunya tuh lumayan lama dan terkadang juga faceless gitu kan. Kayak Ulrich, Sharon, sama siapa lagi? Oh ya, Alep. Ya, gue berharap kedepannya ini game nambahin karakter cowok lebih banyak lah. Mungkin per setiap satu page atau 2 page sekali adalah karakter cowok kayak gitu kan. Ya, setidaknya sedikit menyeimbangkan rasio di dalam gamenya. Dan alasan yang ketiga kenapa gue suka sama Reverse adalah perputaran power creep. Dan meta itu berjalan dengan cukup lambat. Ini pengalaman dari HSR aja lah. Power creep sama meta di HSR itu tuh benar-benar cepet banget.
Sementara di reverse ini tuh power creep di game ini ya nggak terlalu kerasa lah. Karakter lama tanpa euforia masih bisa dipakai, bahkan karakter bintang 3, bintang 4 masih cukup bisa dipakai, kayak Eagle kan gitu masih cukup oke lah sebagai DPS pengganti kayak gitu kan. Ya meskipun memang penggunaannya nggak seefisien karakter bintang 6 baru yang sekarang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dibawa ke Reveries. Tapi kalau misalkan ke endgame konten yang lain kayak Limbo atau mungkin Lucid ya masih bisa didapetin penyesuaiannya lah. Dan buat meta, oke lah tim meta gitu kan, nggak terlalu bengek banget lah buat bikin timnya kayak gitu. Meskipun kadang nyebelinnya adalah Blue Box kayaknya ngerilis meta baru, digenjot terus sampai beberapa patch. Kemarin Impromptu sama Ultimate dari patch 2.4 sampai 2.7. Bahkan sampai 2.8 pun masih ada ini karakter buat Impromptu dan Ultimate. Terus sekarang juga kita dikasih dan bakal dikeroyok sama meta Dynamo sama Blood. Back to back banget buat perilisan karakternya. Makanya gue berharap jangan dulu ada meta baru buat sekarang, setidaknya setelah patch 3.1. Please jangan ada meta baru. Karena sekalinya ada meta baru, dihantem terus sama mereka. At least kasih kita istirahat dulu lah 2 patch gitu kan, baru kasih meta baru lagi. Dan ingat, jangan back to back banget lah. Bengek kita. Oke, so itulah alasan gua kenapa gua main Reverse 1999 dan juga suka sama Reverse 1999 sampai sejauh ini. Oh ya, dan mungkin untuk channel ini juga, mungkin nanti di masa depan, gue bukan cuma ngebahas soal Reverse 1999 doang. Gue juga mungkin bakal bahas soal game lain. Karena seperti nama channel gue, Furio Game Time. Yang tentunya pasti nggak bakal berfokus ke satu game doang kan, Game Time nih. Tentu gue bakal bahas game lain nanti, tapi karena di Reverse masih cukup banyak hal yang bisa dibahas, jadi kayaknya gue bakal tetap bahas Reverse sampai waktu yang tak ditentukan. Setidaknya sampai gue bisa membahas game lain yang menarik perhatian gue. So, stay tune aja guys. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini dalam waktu 2 bulanan. Channel ini tuh udah mencapai 600 lebih subscriber. Terima kasih. Dan ternyata fandom Reverse lumayan besar juga ya di Indo. Gue pikir sedikit loh. Oke, gimana menurut kalian? Kalian pasti punya alasan kenapa kalian main dan suka Reverse 1999. Ya kan? Saya akan taruh alasan kalian di kolom komentar. Sekian videonya, gue admin for you, aka Heriansa, pamit undur diri. See you in the next time, in next video, and next content. Bye-bye. Ini video buat nutupin habis konten sih gue sekarang ya.